Shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Dahsyat luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Dahsyat luar. Aduh, kalau dihitung jari memang cuma berapa orang, tapi kok suaranya tidak ada ya. Cuman satu orang yang saya dengar. Sekali lagi saya sapa semua. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya. Saya juga berharap Bapak Ibu yang ada di rumah juga merasakan sukacita bersama kita pada pagi hari ini di dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita tundukkan hati kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus, membawa setiap hati kami, membawa setiap hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Inilah hati kami Tuhan Yesus. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami. Haleluya Yesus. Terima kasih. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kami sanjung Engkau di tempat yang tinggi, karena Engkau Allah kami yang layak kami tinggikan pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi katakan ku sanjung, semua saya undang bangkit berdiri. Ku sanjung, sanjung Kau di tempat tinggi. Amin. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang
katakan ku sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Inilah ungkapan hati kami pagi hari ini, Yesus. Kami menyanjung Engkau melebihi apapun dalam hidup kami saat ini, Tuhan. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Dengan suara lembut katakan ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Dengarkan seruan hati kami Tuhan saat ini, Tuhan. Kami datang pagi hari ini Tuhan menyanjung Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ku sanjung Engkau yang melirik hati kami Tuhan saat ini. Engkau tilik hati kami saat ini, Bapa. Biarlah setiap apa yang kami ungkapkan pagi hari ini Tuhan benar-benar adalah isi hati kami kepadamu Tuhan saat ini. Bagi kami Tuhan Yesus, kami datang menyembah Engkau saat ini Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Amin. Sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Dan ku datang, Dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. dan ku datang, Dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Kami Sembah Dia. sembah Engkau, kami Sembah Dia. sembah Engkau, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, ku sanjung Kau Yesus, ku tinggikan Engkau, sebab Kau besar Tuhan, sebab Engkau besar. ungkapkan isi hatimu di hadapan-Mu Tuhan. Dan hanya Dialah yang layak kita tinggikan, kita agungkan saat ini Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan kita bersama di sini, bukan hanya dalam kebaikan. Terima kasih Yesus. Segala syukur bagi-Mu. Segala syukur. Aku sembah
Kami tinggikan, kami muliakan Engkau Bapa lewat kehidupan kami pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah kebaikan-Mu Tuhan pagi hari ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu Tuhan, memperingati di mana Tuhan Yesus Engkau akan naik ke surga, menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus. Lewat ibadah kami saat ini Tuhan, kami bukan hanya menaikkan pujian saja dari mulut kami Tuhan, tetapi itu benar-benar isi hati kami di hadapan-Mu. Bersyukur atas setiap anugerah kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau Engkau sudah merelakan hidup-Mu Tuhan untuk menjadi saksi bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau juga menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau menyatakan betapa Engkau baik bagi kami Tuhan lewat kehidupan kami. Banyak tantangan, banyak problema yang kami hadapi Tuhan. Namun bersama Tuhan kami mampu melalui itu semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Lewat ibadah kenaikan Tuhan pada pagi hari ini, kami mau Tuhan, hidup kami senantiasa Tuhan bersandar kepada-Mu. Dan Engkau yang melihat hati seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di rumah dan yang ada di gereja saat ini Tuhan. Lihat hati kami saat ini Tuhan. Setiap kerinduan kami, beban persoalan kami mau bawa itu di bawah kaki salib-Mu. Karena kami tahu Tuhan, bersama Engkau ada kemenangan yang luar biasa yang akan kami dapatkan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan rangkaian ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh jadi hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Masih mau bersorak bagi nama kemuliaan Tuhan? Amin. Kita angkat pujian kita. Katakan, Dia penebusku. Dia Allah yang sudah bangkit bagi kita. Dan saat ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dia adalah penebus kita, Dia penolong kita. Amin. Penolongku, hanya hapus dosaku. Ku yakin, katakan ku yakin, ku yakin, amin. Dia angkat deritaku, belenggu sakitku. Ku yakin, ku yakin, ku yakin, amin. Dia telah menang atas maut.
hiduplah. Sekali lagi katakan dia penebus. Penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hiduplah. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saatnya kita akan dilaut oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sudah menyembah meninggikan Engkau pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan kami rindu Tuhan urapan-Mu lebih nyata lagi bagi kami. Kami mau membuka hati kami luas dan lebar pagi hari ini Tuhan. Untuk dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap hati kami Tuhan Yesus. Jangan membiarkan firman itu berlalu begitu saja Tuhan dari hati kami. Tapi kami mau menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Dan firman itu hidup bertumbuh berakar di dalam hati kami masing-masing. Dan setiap orang yang melihat kehidupan kami, mereka juga mendapatkan sukacita dan sejahtera daripada Tuhan. Inilah hidup kami. Di hati inilah rumah-Mu saat ini. Di hati inilah bait-Mu Tuhan. Kami serahkan hati kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu kekuatan kami hanya lewat Engkau. Kekuatan kami hanya lewat firman Tuhan saat ini. Kami serahkan hati kami Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Ku jadikan. Haleluya Yesus. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun kami berada, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau hanya sejauh doa bagi kami. Saat ini Tuhan, hati kami Engkau penuhi dengan firman. Terima kasih Yesus. Hati kami adalah bait-Mu saat ini. Isi hati kami dengan firman. Haleluya Yesus. Ku jadikan hati ini untuk kediaman
serahkan kepada hamba-Nya. Di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Senantiasa kau pun ada. Senantiasa kau pun ada. Senantiasa. Senantiasa kau pun ada. Beri kemuliaan bagi Yesus. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu di hadapan Dia. Dan kau selalu ada bersama Dia. Dia akan selalu menyertai setiap kehidupanmu. Senantiasa kau ada bagi kami. Katakan dengan lembut, di hati inilah baik-Mu ya Tuhan. Inilah rumahmu. Amin. Di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Katakan di hati ini. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Senantiasa. Senantiasa kau pun ada. Senantiasa kau pun ada. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Di hati inilah rumah-Mu ya Tuhan, bait-Mu yang Engkau kuduskan bagi kami. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Saat ini Tuhan, dengan penuh sukacita kami mau memuliakan Engkau. Saat ini juga dengan penuh sukacita kami mau menerima kebenaran-Mu ya Bapa. Kami mau dikuatkan, kami mau diteguhkan oleh kesempatan ini Tuhan, di mana kami memperingati kenaikan-Mu ke sorga untuk membawa kabar sukacita bagi kami, bahwa setiap kami hidup di dalam Engkau akan mendapatkan mahkota kerajaan yang akan Engkau sediakan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tetap setia melakukan kehendak-Mu sampai kedatangan-Mu yang kedua menjemput setiap umat-Mu ya Bapa. Saat ini kami siapkan hati kami untuk dilawat oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau bersabda secara khusus kepada kami, pribadi lepas pribadi. Baik itu jemaat Tuhan yang saat ini yang ada di rumah, Tuhan juga yang melawat mereka.
urapan Tuhan sama. Sebagaimana dimanapun kami berada menyembah memuliakan Tuhan, di situ Engkau ada memberikan urapan-Mu bagi kami, memberikan Amin. kasih lawatan-Mu bagi kami ya Amin. Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Kami buka hati kami luas dan lebar untuk dipenuhi firman-Mu. Bersabdalah Engkau Yesus Tuhan kami, karena kami telah siap untuk mendengar firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya. Bersama saya kita katakan amin. Haleluya. Salam. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam. Yang ada di rumah, salam. Ya, engkau yang ada di rumah, ayo lambaikan tanganmu saat ini di hadapan Tuhan, menandakan engkau bersuka cita di dalam keadaan apapun, tetap memuliakan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk renungan kita di dalam momen memperingati kenaikan Kristus Yesus ke sorga pada saat ini, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, kita akan baca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pertama, ayat pasal pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukan firman Tuhan, saya dengan kasih Kristus mengundang kita untuk berdiri menghormati firman Tuhan. Saya akan membacakannya ayat yang pertama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang kedua, demikian sampai ayatnya yang ke-11. Ayat yang pertama, Lembaga Alkitab Indonesia mencatat Roh Kudus dijanjikan. Nanti kemudian perikop berikutnya, Yesus terangkat ke sorga. Ayat pertama, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi semua jemaat Tuhan. Pada perikop ini, Kisah Para Rasul adalah buku dikatakan yang kedua dituliskan oleh Lukas. Ya, penulis Kisah Para Rasul adalah Lukas. Dia menunjukkan tulisannya ini kepada Theophilus. Dikatakan Theophilus yang mulia, berarti seorang yang memiliki jabatan. Dia menerangkan bahwa Yesus memang benar terangkat. Ya, Yesus benar-benar terangkat ke sorga, dan nas ini mempertegas kepadanya bahwa Yesus benar-benar hidup. Setelah dia mati 40 hari digambarkan, diceritakan, baru sebelum kenaikannya dia melakukan banyak hal bersama dengan murid-muridnya. Yesus memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Yesus makan bersama dengan mereka, dan juga Yesus juga memberikan penguatan pengajaran kepada mereka, menunjukkan bahwa Yesus memang benar-benar hidup. Bukan seperti yang disangkakan oleh orang-orang lain, orang-orang Yahudi ataupun yang tidak mengakui Kristus, bahwa dikatakan Yesus benar tidak hidup. Tetapi di sini dibuktikan bahwa Yesus benar bangkit kembali dari kematiannya. Saudaraku, kalau kita melihat Kisah Para Rasul, penting kita belajar, karena kitab Para Rasul ini saya mau katakan bagi jemaat semua adalah kitab yang menghubungkan 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, untuk mengerti, memahami kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi ini sebagai pengantar, di mana bagaimana orang mengerti surat-surat Rasul Paulus, dia harus mengerti latar belakangnya ada di Kisah Para Rasul. Untuk kita bisa memahami tulisan-tulisan Rasul Paulus, kita bisa bahas atau bisa pelajari di Kisah Para Rasul. Sebab ini adalah buku pengantar, kitab pengantar untuk dari 4 kitab Injil ke tulisan surat-surat Paulus. Kalau kita melihat di ayat yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yesus? Ya, apa yang dilakukan oleh Yesus setelah dia bangkit dari kematian dijelaskan di sana kepada mereka. Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu bukti otentik yang dituliskan oleh pengikut Kristus, murid Kristus pada saat itu, bahwa Yesus setelah menyelesaikan penderitaannya, dia bangkit, dan dia juga dikatakan bersama dengan mereka dan senantiasa memberikan tanda-tanda kepada mereka bahwa dia memang sudah bangkit. Termasuk kepada Thomas, ya. Thomas mengatakan, saya tidak percaya kalau saya tidak mencucukkan tangan saya ke tempat paku, ya, tangan Yesus yang kena paku itu. Lalu Yesus menunjukkan tangannya dan dia mencucukkan tangannya. Ya, Thomas, ini, mari tanganmu, ulurkan. Membuktikan bahwa memang Yesus hidup, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi dia memperlihatkan banyak hal kepada mereka, terutama saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Yesus selama 40 hari di bumi. Sebelum dia terangkat, dia dikatakan mengajar mereka tentang kerajaan Allah.
Betapa pentingnya saudaraku pengajaran tentang kerajaan Allah ini, supaya ditekankan kembali sebelum Yesus mati, sebelum dia masa di dalam pelayanannya, dia sudah mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah telah dekat, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang diajarkan terus berulang-ulang. Tidak sampai di situ, setelah dia bangkit pun masih diulang-ulang bagaimana pentingnya akan kerajaan Allah itu. Itulah Injil yang mau disampaikan kepada semua bangsa, agar setiap bangsa menerima keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adanya peristiwa-peristiwa penting selama 40 hari ini bisa menguatkan iman percaya saya, iman percaya saudara, bahwa memang Yesus yang engkau percayai selama ini adalah bukan hayalan, bukan dongeng, tetapi dia adalah benar-benar Allah yang benar menyatakan dirinya mati, bangkit, dan kita akan melihat dia naik kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau enggak perlu khawatir, engkau tidak perlu ragu mengikut Kristus. Mantapkan hatimu di dalam Kristus. Amin. Katakan, mantapkan hatimu di dalam Kristus. Mantapkan hatimu di dalam Kristus. Katakan sendiri kepala dirinya, saya akan mantapkan diri saya untuk Kristus. Ya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kerajaan Allah merupakan tema sentral yang diberikan, yang disampaikan di dalam misi pelayanan Kristus di dunia ini. Sebagaimana Yesus sampaikan di dalam Injil Lukas 4 ayat 43 dikatakan, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Ya, untuk itulah aku diutus, kata Yesus. Dia harus memberitakan itu. Kemudian di dalam Markus juga dikatakan, kalau kita melihat di kitab sinoptik Matius, Markus, Lukas, ini akan diulang bersamaan dengan cara pandang penulisan masing-masing, menggambarkan. Markus juga menyampaikan, saudara yang dikasihi Tuhan, memberitakan Injil, bahwa Yesus memberitakan Injil Allah dengan mengatakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, itu yang disampaikan di dalam Markus 1 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Kemudian Matius juga tidak kalah. Dia menyampaikan bahwa di sana dituliskan bahwa apa yang diberitakan oleh Yesus disebut dengan firman tentang kerajaan sorga. Firman kerajaan sorga. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini tema yang paling penting mendasar. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia mengulang itu lagi kepada murid-muridnya. Di dalam setiap kesempatan dia bertemu sama mereka, dia memberitakan Injil kerajaan sorga, kerajaan Allah. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah di dalam bahasa aslinya ditulis Basileia. Ya, Basileia. Ini memiliki arti menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu adalah suatu pemerintahan yang maha kudus, maha kuasa, di mana di sana dicurahkan berkat-berkat Allah dan dia memimpin sebagai raja. Itulah Basileia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat kerajaan Allah, kita berpikir ada yang namanya sorga. Sorga, ada orang berpikir itu hanya sebatas kondisi, keadaan. Ya, ada orang merasa, wah, ketika dia nyaman, saya merasakan sorga dunia.
Ketika dia diberkati luar biasa, saya merasakan surga. Ya, ketika situasinya baik dan situasinya benar-benar menyenangkan atau pemandangannya begitu menyenangkan, dia mengatakan ya seperti berada di surga. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat surga itu adalah memang ada, dia adalah suatu tempat. Sebagaimana di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Apa disampaikan di sana? Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3, firman Tuhan berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan di dalam 2 ayat itu. Ada ditulis di sana tempat. Saya mencatat tulisan tempat, kata tempat dituliskan sampai 5 kali di sana. Tempat yang dimaksud itu adalah sorga yang dimaksudkan oleh Yesus. Tempat yang berulang kali disebutkan oleh Yesus di sana berbicara tentang sorga, menunjukkan tempat yang dikatakan itu adalah sorga. Maka ini harus suatu hal yang perlu diperhatikan, bahwa betul-betul sorga itu ada, di mana Kristus ada, berdiam di sana, memerintah sebagai raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ketika Yesus naik ke sorga, ini merupakan perpindahan tempat. Perpindahan tempat yang tadinya dia sudah turun ke bumi dan dia naik ke sorga. Dan naik ke sorga ini menunjukkan satu status. Ini menunjukkan satu status yang tadinya dia dari sorga turun ke bumi menjadi manusia dan kembali lagi sebagai status keilahiannya. Jadi dia kembali kepada status keilahiannya. Dengan kata lain, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan itu dari kekekalan sampai kekekalan dia ada. Ya. Artinya sebelum dunia pun ada, Yesus ada. Ada di bumi ketika dia sebagai wujud manusia. Dan kembali kekekalan itu, yaitu ke sorga yang kekal bersama dengan Bapa yang di sorga. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menggarisbawahi bagi jemaat semua bahwa kenaikan Kristus itu merupakan proklamasi atau pengumuman kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Raja. Amin. Membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan Raja. Kenapa saya katakan demikian, saudara yang dikasihi Tuhan? Pemimpin-pemimpin agama dunia akan ditemukan kuburannya di dunia, karena dia berasal dari dunia. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan tidak berbicara berasal dari dunia, tetapi dia yang datang dari sorga, turun ke dunia untuk membawa orang-orang yang ada di dunia masuk ke dalam kerajaannya. Dan dia tidak ada ditemukan di kuburannya. Ketika orang bertamasya ke Yerusalem, ya, mereka hanya menemukan kuburan Yesus. Dia sudah tidak di sini, dia sudah hidup kembali. Artinya saudara tidak menemukan jasad Yesus di bumi. Satu hal yang luar biasa. Makanya Yesus
yang naik ke sorga itu merupakan proklamasi, pengumuman kita bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan dan Raja yang akan memerintah bagi dunia dan segala yang ada. Menjadi satu pertanyaan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya Yesus itu raja di mana? Yesus itu raja di mana, saudaraku? Ya, saya memberikan jawaban. Yesus itu yang pertama, dia adalah raja di atas segala raja. Artinya siapapun kepala pemerintahan yang ada dunia ini, kita percaya Yesuslah rajanya. Di Arab Saudi siapa rajanya? Ya, Saud Al-Faisal. Kebetulan satu nama kami. Ya, yakin bahwa Raja Faisal rajanya adalah Yesus? Ya, rajanya adalah Yesus. Dia harus tunduk kepada Yesus. Itu pengakuan kita. Karena kita tahu setiap raja di atas segala raja adalah Yesus Kristus. Semua kepala pemerintahan siapapun harus tunduk kepada Dia. Yesus rajanya di mana-mana, baik itu di negara Timur Tengah, baik itu di negara Eropa, ya, di benua Eropa, Afrika, dimanapun itu, Dialah penguasa di dunia ini. Amin. Yesus penguasa. Itu yang kita yakini, saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga, ya, Yesus benar-benar harus menjadi raja atas seluruh kehidupan umat yang ada. Kemudian Yesus itu raja di mana? Yesus itu seharusnya raja atas pribadimu. Katakan amin. Amin. Ya, Yesus itu harus menjadi raja atas pribadimu. Yang namanya raja, dia memerintah atas warganya. Setuju dengan itu? Raja memerintah atas warganya. Kalau kita katakan kita ini di bawah kerajaan Allah, kita ini warga kerajaan Allah, maka kita itu tunduk kepada pemerintahan sang raja, yaitu Yesus. Seberapa banyak orang yang tidak mau tunduk kepada raja di atas raja itu? Tunduk hanya kepada pikirannya sendiri. Karena apa? Karena hatinya masih dirajai oleh dirinya sendiri. Belum memberikan ruang waktu Yesus merajai hidupnya. Ya, belum, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Yesus itu raja atas hidup kita. Yang setuju Yesus raja atas hidupnya, lambaikan tangan. Haleluya. Yang setuju, yang sudah melambaikan tangan, mulai saat ini biarkan Yesus bekerja di dalam hidupmu. Biarkan Yesus memerintah atas hidupmu. Jangan lagi akal pikiranmu yang akan memerintah hidupmu. Jangan kedaginganmu yang memerintah hidupmu. Biarkan Yesus yang memerintah. Saudaraku, ketika seorang dibaptis, siapa yang barusan dibaptis? Yang barusan dibaptis dia tahu, dia ingat. Ketika dibaptis ada berapa nama disebutkan di sana? Ya. Apakah pendeta membaptis itu, aku membaptis engkau di dalam nama, disebutkan nama pendetanya? Tidak. Tentu dibaptis, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nama yang disebutkan nama orang yang dibaptis dan nama Yesus di sana. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, nama yang disebutkan itu akan tunduk di dalam kuasa Kristus yang di dalam namanya dia dibaptis.
Haleluya. Tunduk kepada Kristus, merajai hidupnya. Bukan dirinya lagi yang merajai dirinya. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya orang yang Yesus adalah raja atas hidupnya, berarti setiap pribadi harus takluk kepada Kristus Yesus yang menjadi rajanya, takluk kepada Yesus Kristus. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing, saudaraku. Pertanyaannya, mari kita jawab masing-masing. Sudahkah kita takluk atas kehendak Kristus di dalam hidup kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan berulang-ulang tempat yang menunjukkan satu sorga yang nyata, yang disebutkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, yang menjadi tujuan dari orang yang percaya. Saya mau mengatakan, saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan itu menunjukkan jalan yang akan kita tempuh. Tujuan menunjukkan jalan. Kenapa saya katakan demikian, saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau engkau mau ke Jakarta, sayang sekarang masih PSBB di sana, kita belum bisa kemana-mana saat ini ya. Oleh si cantik, si corona ini membuat kita tidak bisa kemana-mana. Ya. Kalau engkau mau ke Jakarta, tujuannya kamu ke Jakarta. Kamu udah tahu tujuan ke Jakarta, saudaraku. Tinggal jalannya. Ya. Tujuan menentukan jalan. Ketika engkau tahu tujuan ke Jakarta, maka jalannya engkau tentukan. Mau naik pesawat, mau naik pong-pong, mau naik kapal, atau mau naik apa? Ya. Tergantung kita. Atau mau jalan kaki ke Jakarta. Ada yang mau jalan kaki ke Jakarta? Ya. Demikian juga saudara yang dikasihi Tuhan. Tujuan kita adalah tempat yang disediakan oleh Tuhan. Dan bagaimana kita menuju kepada tempat itu? Satu-satunya jalan adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Satu-satunya adalah jalan ke sana lewat melalui Yesus Kristus. Di mana tertulis? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jadi tujuannya, kalau engkau mau sampai kepada tujuan, engkau harus masuk ke dalam satu penerbangan yang tepat, yaitu di dalam Kristus Yesus. Saya teringat, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum menjadi hamba Tuhan, sebenarnya saya ini orangnya cupu juga, tidak kemana-mana, merantau ke Batam, hanya di sekitaran putaran Batam aja. Nah, ketika dulu saya diangkat menjadi gembala, saya harus mengikuti diklat ke Bandung. Nah, Pak Sekretaris Daerah kontak saya, Pak, kamu ambil pesawat langsung ke Bandung. Nanti sampai di Bandung tenang wae lah, aman itu pokoknya. Saya tahu Bapak orang Medan, dilempar kemanapun bisa hidup katanya. Dalam hati saya, Pak, nggak tahukah saya ini belum pernah jalan kemana-mana, Pak. Paling jauh sampai ke Batam. Ya memang agak malu sedikit menceritakannya, tapi untuk kita mengerti pemahaman. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, ketika saya diberi semangat seperti itu, saya langsung wow, oke. Saya ambil pesawat sampai ke sana. Ya saya tenang aja di jalan, karena saya tahu di dalam pesawat yang tepat ke tujuan, yaitu jurusan ke Bandung. Sehingga saya nggak perlu khawatir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tersesat di mana-mana. Saya tenang dalam pesawat, sampai di pesawat. Ternyata begitu saya keluar, ya, kita kenal dengan Pak Dede, rupanya dia sudah nunggu di luar. Ya, saya belum kenal sama beliau waktu itu. Dia katakan, Pak Pendeta,
Oh, saya lihat dia buat di situ nama gereja GGP. Oh, berarti ini orangnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang mau saya sampaikan di sini? Ketika engkau tahu tujuan dengan jelas dan kau tahu di dalam penerbangan yang jelas, maka engkau tidak perlu takut di dalam kehidupanmu. Engkau akan sampai ke tujuan itu. Ya, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu harus penting kita ingat lewat Kristus Yesus. Lewat Kristus Yesus. Haleluya. Itu pentingnya. Kalau orang di sekolah teologi itu ada, kemarin saudari Reski katakan ada buku eskatologi 1 katanya. Itu apa namanya? Buku mengenai kekristenan, mengenai Kristus. Jadi bagaimana kita harus kuat dalam Kristus. Buku apa yang dicari kemarin? Dia pun gak ingat judulnya. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Itu judulnya kemarin. Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Ini menekankan bagaimana kita kuat di dalam Kristus. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di ayat yang ke-8. Coba baca dulu ayat yang ke-8 dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Di dalam bahasa Yunani ditulis kuasa itu diterjemahkan dengan 2 kata. Ya, satu yang pertama exousia, yang kedua itu dinamo ataupun dunamis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, exousia berbicara tentang kuasa. Kuasa yang dimaksudkan adalah kuasa yang dimiliki oleh semua orang. Semua orang punya kuasa. Ketika saya pergi ke rumah Pak Perengki, yang berkuasa di rumahnya adalah dia sendiri, Pak Perengki. Saya tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Ya. Kuasa yang dimaksud exousia adalah kuasa yang dimiliki oleh kuasa yang timbul dalam diri seseorang. Ketika dia menjadi presiden, dia punya kuasa. Ketika dia menjadi tentara, dia punya kuasa. Polri punya kuasa. Sampai dikatakan kepala keluarga pun ada kuasa. Di gereja pun ada kuasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika tadi Ibu Widya memimpin kita pujian, mari kita berdiri. Ya, dia punya kuasa mengajak kita berdiri. Ya. Dia punya kuasa mengatakan ulang sekali lagi. Enggak kedengaran suaranya. Ayo, semangat. Ya, bagaimana kedengaran suaranya, Bu? Orang di rumah udah teriak mereka tadi di rumah, enggak kedengaran suaranya. Iya enggak, saudaraku yang ada di rumah saat ini? Ya. Udah teriak kami, Bu, di sini. Tapi enggak dengar Ibu di sana. Karena memang batas jarak membatasi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, exousia itu adalah suatu kuasa yang melekat pada diri seseorang. Tetapi kuasa yang digambarkan oleh firman Tuhan di sini adalah yang dikatakan dinamo, dunamis, dinamit, yang berarti adalah suatu power, suatu energi, suatu kuasa yang mengubahkan.
Itu yang dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi kuasa yang diterima oleh setiap orang yang percaya adalah kuasa yang mengubahkan hidupnya, kuasa yang memiliki power lewat kuasa Roh Kudus. Tujuannya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Umat Tuhan diberi kuasa supaya menjadi apa tadi? Menjadi saksi. Saksinya di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau diberi kuasa oleh Tuhan. Ketika engkau terima Kristus Yesus Tuhan, Tuhan memberi engkau kuasa. Roh Kudus diam di dalam engkau, engkau memiliki kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk bersaksi kepada dunia ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus Yesus selama hidupnya, dia bersaksi, menyatakan kerajaan Allah. Dan setiap orang yang melihat Yesus juga harus menyaksikan dan juga bersaksi kepada orang lain, kepada dunia ini, supaya dunia ini menerima kesaksian kabar sukacita Injil kebenaran itu. Ya. Supaya dunia menerima kabar sukacita. Sebab Injil adalah kabar sukacita. Amin. Dunia perlu tahu Injil, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang-orang di luar sana butuh Injil. Maka siapa yang mau dipakai Tuhan? Kita semua. Orang-orang yang percaya. Diberikan dinamika, diberikan dunamis. Untuk kita tujuannya untuk bersaksi. Bukan kuasa untuk yang lain-lain, tetapi kuasa itu diberikan supaya kita bersaksi bagi dunia ini. Bukankah Indonesia saat ini butuh orang yang menjadi saksi, saudaraku? Ya, Indonesia saat ini butuh saksi yang butuh menggerakkan, mengubahkan keadaan kehidupan bangsa saat ini. Jadi saudara dikasihi Tuhan, ketika engkau menerima Roh Kudus, maka dikatakan seluruh eksistensi hidupmu akan menjadi saksi. Itulah memang tujuannya engkau menerima Roh Kudus, supaya seluruh eksistensi kehidupanmu menjadi saksi tentang kerajaan Allah yang benar-benar nyata itu bagi seluruh dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kepada yang dikatakan tadi bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja, dan kita adalah warga kerajaannya. Siapa yang setuju dia adalah warga kerajaan sorga? Siapa yang setuju kita di sini warga kerajaan sorga? Coba baca Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20, firman Tuhan berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Amin. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewargaan negara kita adalah kewarganegaraan sorga. Maka wujudkanlah, jadilah kerajaan sorga sebagaimana di bumi, seperti itu di sorga. Jadikan itu, saudaraku. Lewat perayaan kenaikan Kristus ini, saya mau mengajak kita menyadari diri kita. Mungkin kita terlupa
Oleh karena kita disibukkan pemikiran kita saat ini, dikecohkan oleh keadaan masa sulit ini. Ya, mungkin kita sudah mulai lupa dengan apa yang menjadi tujuan kita ada sebagaimana saat ini ada. Kita sebagai warga gereja harus terus-menerus mendewasakan diri bagaimana supaya kita bisa melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan lewat amanat agung Tuhan kepada kita. Lewat kenaikan Kristus Yesus diingatkan kepada kita ada satu tugas yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya. Baik dia dalam keadaan senang, baik dia dalam keadaan susah, baik di dalam keadaan apapun, satu tugas itu ada melekat pada diri kita, yaitu menjadi saksi bagi dunia ini, menunjukkan eksistensinya bahwa kuasa Roh Kudus bekerja di dalam dirimu. Nyatakan Injil kebenaran kepada dunia ini, karena dunia membutuhkan kabar gembira itu. Dunia membutuhkan kabar sukacita. Saudaraku, akhir-akhir ini di dalam perjalanan kita melihat keadaan yang tidak menentu dengan virus yang melanda dunia saat ini. WHO mengatakan bahwa virus ini tidak akan bisa hilang, maka manusia harus berdamai dengan virus. Ya, bagaimana pula berdamai dengan virus? Berdamai dengan COVID-19. Dan akhirnya nanti saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dikekang selama ini bisa-bisa mungkin akan terjadi pelonggaran, akan dilonggarkan, situasi ini akan dilonggarkan, dibebaskan kembali. Jadi dengan tujuan herd immunity. Pernah dengar itu? Herd immunity itu bagaimana orang berjuang sendiri melawan virus dengan situasi protokol yang ditetapkan oleh kesehatan. Ya. Dan dengan hal ini bisa dikatakan mau yang sehat ya mau sehat, yang mau mati ya mati. Ya, dengan kata lain seperti itu saudaraku. Siapa yang bertahan ya seperti evolusi. Tapi saya percaya Tuhan punya kuasa untuk memberikan melalukan apa yang menjadi virus ya, yang terjadi pada saat ini. Itu penelitian orang yang mengatakan seperti itu. Tapi kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya di dalam Tuhan, sistem imunnya diperkuat oleh Tuhan. Ya, makanya perkuat firman Tuhan, perkuat penyembahan di dalam Tuhan, perkuat hubunganmu dengan Tuhan, maka engkau akan terbangun dengan satu imunitas yang kuat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita melakukan sesuatu, jangan bengong aja dengan keadaan saat ini. Jangan bengong melihat keadaan saat ini, lakukan sesuatu. Bagaimana supaya orang lain menerima kabar gembira, kabar keselamatan yang berasal dari Kristus Yesus. Apa yang dikatakan di ayat 11, saudara yang dikasihi Tuhan? Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, mereka bengong dengan keadaan, mereka kaget melihat situasi, merasa kehilangan. Ada banyak orang yang bengong aja, berdiri melihat ke langit. Ya seperti orang bermimpi menghadapi keadaan tantangan hidup saat ini.
seharusnya kita tetap berjaga, memastikan diri bahwa Yesus masih terus merajai hidup kita. Amin. Jangan bengong aja, lakukan sesuatu. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat Yesus yang terangkat itu dikatakan akan datang kembali untuk menjemput kita. Dia kembali dan dia tidak meninggalkan kita sendiri. Dia mengutus Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Ini adalah satu hal yang luar biasa, bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang meninggalkan kita begitu saja, tetapi sampai saat ini Tuhan ada bersama dengan kita. Sebab dia dikatakan adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Haleluya. Dia tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita perhatikan supaya ada semangat bagi kita, bahwa Tuhan itu pergi. Sebelum dia pergi, ada satu catatan yang diberikan. Dia memberitakan kerajaan Allah kepada mereka. Maka saya percaya saudara dikasih Tuhan, apa yang dituntut kepada orang-orang yang percaya di dalam Kristus sebelum kedatangan Tuhan Yesus, era kenaikan Yesus, dan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan dari setiap orang yang percaya adalah bagaimana kita menjadi saksi, menyampaikan kabar gembira keselamatan kepada seluruh penjuru bumi ini. Di dalam keadaan situasi yang tidak menentu, ada kabar gembira yang kita sampaikan kepada mereka. Tuhan memberikan kuasa bagi kita. Amin. Kuasa untuk bersaksi. Dan engkau berkuasa ketika Roh Kudus menguasai hidupmu. Maka biarkan Roh Kudus menguasai hidupmu, saudaraku. Di ayat yang 9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, ia terangkat disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini menjadi satu bukti otentik lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus benar-benar terangkat naik ke sorga. Tidak bisa dipungkiri, ada murid-murid Yesus yang menyaksikan kenaikan Kristus ke sorga. Tuhan Yesus terangkat. Tetapi yang penting juga, saudara, kembali lagi dikatakan, sebelum dia terangkat, yang ditekankannya adalah beritakanlah Injil kepada seluruh bumi. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Beritakan Injil. Coba baca Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Ini menjadi ayat hafalan kita terus supaya kita diingatkan. Mandat ada diberikan kepada setiap orang yang percaya. Ya, silakan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, saudaraku, tidak ada perlu ketakutan. Tuhan memberi jaminan bagi kita untuk bersaksi. Aku akan menyertai kamu senantiasa. Bukan satu kali saja, senantiasa berarti berulang-ulang. Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kuasa telah diberikan dan proteksi juga diberikan. Apalagi yang mau kita takutkan? Ayo, ini waktunya kita bersaksi bagi dunia ini. Kenaikan Kristus Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja, yang berkuasa atas seluruh dunia ini. Dia mau setiap orang yang percaya kepada Dia, ya,
bekerja, bersaksi, saksikan kebenaran Tuhan, kabar sukacita kepada dunia ini. Karena apa saudara yang dikasihi Tuhan? Untuk kedatangan kedua kali Yesus itu dicatat harus dunia ini sudah menerima Injil terlebih dahulu, barulah kedatangannya digenapi. Di mana tertulis? Mari lihat Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya." Amin. Jelas di sana dikatakan, ya, paham ya apa yang disampaikan di sana? Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kesudahannya akan tiba ketika kita sudah bekerja melakukan Injil, bersaksi kepada orang-orang di dunia ini. Saksikan kebenaran Tuhan. Beritakan kabar sukacita, kabar kemenangan. Beritakan kabar kerajaan Allah sudah dekat kepada semua dunia ini. Barulah kesudahannya, ya, barulah tiba kesudahannya. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil berlaku untuk setiap orang yang percaya. Saya dan saudara semua yang mendengar firman Tuhan kali ini, mari kita buka hati kita supaya dunamis, kuasa dari Allah lewat kuasa Roh Kudus yang diam di dalam diri kita itu memampukan kita untuk bersaksi kepada dunia ini, supaya dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang adalah satu-satunya sumber keselamatan bagi seluruh umat manusia. Amin. Ya. Jadi demikian firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, saya rindu kita membaca lagi supaya kita paham benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang dituliskan di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Ya. Yohanes 24 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat yang 4. Ya, silakan. Yohanes 14 ayat 2 sampai 4. Yohanes 14 ya. Firman Tuhan berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Jadi kalau kita sudah tahu bersama dengan Yesus adalah jalan ke sorga, tujuan kita ke sorga, jalannya melalui Yesus Kristus, maka mulai saat ini biarkan Yesus merajai hidupmu sepenuhnya, supaya dia bisa menuntun hidupmu masuk ke dalam kerajaannya. Haleluya. Kita tundukkan hati kita, kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur bagimu ya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau sediakan bagi setiap umat-Mu. Saat ini kami percaya dan benar-benar yakin atas semua apa yang Tuhan sediakan bagi kami, bahwa Engkau pergi naik ke kerajaan-Mu, bukan meninggalkan kami sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa, tetapi Engkau pergi menyediakan tempat bagi kami, setiap orang yang percaya kepadamu. Dan Tuhan Yesus, Engkau tidak membiarkan kami sendirian di bumi ini, sebab juga Engkau mengutus Roh Kudus bagi setiap kami,
Roh penghibur itulah yang akan menuntun jalan hidup kami untuk kami bersaksi bagi dunia ini, sehingga dunia tahu bahwa Engkaulah Allah yang benar. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah segala pujian hormat bagimu. Materaikan firman-Mu di dalam loh hati setiap jemaat-Mu, dan setiap orang yang mendengar firman-Mu dimanapun mereka berada, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, dan mereka juga bersemangat untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, melakukan amanat agung Kristus. Sampai kedatangan-Mu yang kedua, Engkau menemukan ada banyak orang yang sudah diselamatkan, menerima Engkau Tuhan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah meneguhkan, mengingatkan kita kembali pada pagi hari ini, di mana lewat kenaikan Yesus Kristus yang sudah kita rayakan pada hari ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Jadi menjadi saksi itu bukan menjadi tugas pelayan-pelayan gereja, tetapi menjadi saksi itu menjadi tugas kita semua. Saya, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dan seluruh jemaat yang berada di gereja saat ini. Jadi mari sebagai anak-anak Tuhan, kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan kita saat ini, percayalah Tuhan Yesus dulu, sekarang, sampai selamanya Dia tetap sama. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa ada bersama kita. Terima kasih, dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk membantu pelayanan Tuhan di tempat ini. Baik Bapak Ibu yang berada di rumah, kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Hingga di pertengahan acara ibadah kami saat ini, Tuhan Yesus, kasih setia-Mu masih tetap sama yang kami rasakan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah meneguhkan, menguatkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, setiap firman yang sudah dibagikan hamba-Mu tidak berlalu begitu saja dari hati dan pikiran kami Tuhan, tetapi firman itu tinggal di dalam hati kami, bertumbuh, berakar dan berbuah, dan buahnya bisa dinikmati setiap orang yang berada di sekitar kami. Jadikan kami Tuhan sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat daripada Tuhan. Kemanapun dan dimanapun hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan memberikan sedikit dari apa yang sudah kami miliki saat ini sebagai persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Seberapapun yang bisa kami bawa saat ini Tuhan di hadapan-Mu, Kau Allah yang memberkati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, lihat setiap persembahan yang kami berikan itu bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu lewat gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Tuhan tidak pernah melihat rupa. Dia Tuhan yang tidak memandang harta yang kau bawa saat ini, tetapi hatimu yang sudah kau bawa saat ini di hadapan Tuhan adalah menjadi persembahan yang hidup bagi. Haleluya Yesus. Ku dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga.
berdiri. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Angkat pujian ini sekali lagi sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak memandang engkau dari apapun yang ada engkau miliki saat ini, tetapi Tuhan memandang engkau dari hak yang sudah engkau serahkan baginya saat ini. Haleluya Yesus. Kami tidak membawa apa-apa Tuhan selain hati kami saat ini di hadapan. Haleluya. Utama. Ku tak dapat lupakan Yesus, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang luar biasa Tuhan, pengorbananmu yang mulia, menjadikan setiap kami berharga saat ini. Ku berharga, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya Yesus. Kami bersyukur untuk besar kasih Tuhan yang sudah yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa,
pada momen saat ini di dalam perayaan Kristus Yesus Tuhan kami bisa rayakan meskipun kami ada di dalam situasi yang mungkin dipisahkan oleh wabah tempat ini. Tapi Tuhan Yesus, sukacita kami limpah di hadapan Tuhan. Meskipun Tuhan jemaat-Mu terpisahkan, mereka memuliakan Engkau di rumah mereka, tetapi kami percaya anugerah yang sama, lawatan yang sama Tuhan kerjakan bagi juga, sehingga sukacita kami disempurnakan lewat perayaan ini. Kami mengerti kuasa-Mu Tuhan besar melindungi kami semua. Terima kasih Bapa, kalau pagi ini juga Tuhan kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan firman. Itu semata-mata karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan bagi kami, sehingga firman ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami. Setiap jemaat-Mu kami boleh diingatkan untuk tugas kami. Roh Kudus yang diam di dalam kami itu akan bekerja di dalam kehidupan kami. Agar kami memiliki kuasa, otoritas yang Tuhan berikan untuk kami bersaksi bagi dunia ini, menyaksikan Injil Kerajaan Allah kepada dunia ini, sehingga Tuhan Yesus, ada banyak orang yang menerima kebenaran-Mu lewat kesaksian kami sampaikan kepada dunia dimanapun Tuhan saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa, dimanapun kami berada. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, jemaat Tuhan dimanapun saat ini yang melihat, ikuti ibadah live streaming saat ini, Tuhan menolong, menyertai, memberkati. Tuhan yang kekuatan kepada mereka, Tuhan yang membentengi setiap kehidupan mereka, Tuhan yang akan memberikan sukacita, damai, sejahtera bagi setiap pribadi lepas pribadi mereka. Sehingga Tuhan Yesus, di dalam kesempatan kami merayakan kenaikan Kristus ke sorga, kami boleh menerima kekuatan yang baru. Kami menerima kuasa yang berasal dari Tuhan, menguatkan kami di dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu Tuhan, kami membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan kami yang kami bawa di hadapan Tuhan. Berkati persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap persembahan ini kami dapat pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu lewat gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkati kehidupan jemaat-Mu. Ketika Engkau mengajar mereka untuk memberi, maka Engkau akan memberikan mereka yang terbaik, lebih dari apa yang mereka berikan. Sebab Engkau Tuhan Yesus melihat hati kami. Kami memberi dari hati yang tulus di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini bagi setiap orang, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, orang yang mendengar, yang ikut melakukan ibadah bersama dengan kami saat ini lewat live streaming. Ketika mereka mengalami kelemahan tubuh, Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang memberikan pemulihan bagi mereka. Apapun sakit yang mereka derita, apapun sakit yang mereka alami, oleh binur domba mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, situasi COVID-19 rentan terhadap orang-orang yang sakit, rentan kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Berdoa untuk orang-orang tua kami dimanapun mereka berada.
Biarlah Tuhan menjamah, Tuhan memproteksi mereka. Karunia Tuhan nyata bagi mereka, melawat setiap orang tua dari jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kesehatan bagi mereka. Sistem imun yang kuat bagi setiap orang tua kami. Amin. Sehingga mereka terpelihara saat ini. Mereka dikuatkan, mereka dipulihkan. Yesus Kristus Tuhan kami. Bagi mereka yang mungkin rentan dengan penyakit saat ini, kami berdoa Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Amin. Tuhan memberi kekuatan bagi mereka. Amin. Sehingga COVID-19 tidak bisa menyerang mereka. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Yesus. Oleh darah anak domba Allah menutup bungkus kami dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintahan kami saat ini, yang benar-benar Tuhan melakukan segala daya upaya untuk memproteksi warganya, supaya memutus mata rantai penyebaran COVID. Tuhan yang memberi hikmat kekuatan bagi mereka, Tuhan yang akan memberi kemampuan mereka untuk bertindak. Amin. Sehingga tindakan yang mereka lakukan berdasarkan hikmat Tuhan tepat pada gunanya ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, semua orang-orang yang mendedikasikan dirinya sebagai peneliti, yang meneliti untuk menemukan vaksin virus ini ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan mereka kemampuan mereka, tapi biarlah Tuhan Yesus oleh kuasa Allah Engkau nyatakan, Engkau memberikan siapapun saat ini yang meneliti, memberikan hikmat kepada mereka supaya vaksin yang kuat untuk jaga kesehatan dan virus ini bisa dilawan yang ditemukan oleh para peneliti ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya seluruh kehidupan kami ada di dalam kasih-Mu ya Bapa. Engkau yang akan senantiasa menyertai, Engkau yang akan senantiasa memberkati setiap anak-anak-Mu, dan juga memberkati setiap apa yang kami kerjakan sehari-hari, supaya itu boleh menghasilkan berkat Tuhan, boleh nikmati kebutuhan kami di dalam kehidupan yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di atasnya Tuhan ada satu tugas yang Tuhan berikan bagi kami. Ketika Engkau naik ke sorga, Engkau memberikan tugas, Engkau memberikan kuasa bagi kami, dan kuasa itu kami boleh pergunakan saksi, dan di dalam bersaksi ada proteksi sampai akhir berikan bagi kami. Tuhan, kami semua menyadari akan pentingnya amat di dalam situasi saat ini tuh, kami boleh mengabarkan kabar gembira, kabar keselamatan kepada seluruh penduduk bumi ini, sehingga semua dunia, semua mata melihat Engkaulah Tuhan di dalam kehidupan mereka yang dapat menyelamatkan hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pujian, hormat, syukur bagi-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang Tuhan, Engkau yang ada di rumah saat ini, mari buka hatimu, buka kedua tanganmu, arahkan hatimu di hadapan Tuhan, pulang dan terimalah berkat dari Allah. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam nama Tuhan Yesus, persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus akan senantiasa menguatkan engkau untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan, membuat engkau selalu bergantung kepada Kristus Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih. Ibadah telah selesai. Selamat memperingati kenaikan Kristus Yesus buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.